Yang kedua, kita sudah harus memilah mana produk-produk yang Indonesia sudah menghasilkan sehingga tidak perlu kita berada dalam posisi sebagai importir. Dan ini harus kita atur, karena kalau tidak kita kebanjiran dengan segala macam produk yang secara skala ekonomi mereka bisa berproduksi skala besar sehingga unit cost-nya menjadi sangat kecil. Lagi-lagi regulasi. Tapi nah, kita ingin mendengar mungkin beberapa menit ke depan ini, Pak, hal-hal yang sedikit lebih detail gitu, tentang ekonomi ini, Pak. Tentang ekonomi, mungkin spesifiknya ekonomi digital kita. Ekonomi digital kita potensinya sangat besar. Kalau tahun 2021 kita spesifik pada belanja online saja itu, Pak. Itu proyeksinya, bukan proyeksinya, itu sampai mencapai 400 sekian triliun nilainya. Nah, kita tahu platform belanja digital yang ada di Indonesia ini ada 5 kira-kira. Dan kita tahu 3 sudah sejak lahir milik asing, 2 diantaranya kemudian investornya juga dari asing. 90% produk yang beredar itu sayangnya adalah produk asing juga. Hanya 10% yang produk dalam negeri. Ini bagaimana gagasan atau perspektif seorang Anies Baswedan terkait hal ini? Ya, silakan, Pak. Ya. terima kasih Pak Ketum. Jadi kalau kita perhatikan terkait dengan digital ekonomi ini, ada unsur penyedia platform digital market. Ini satu unsur. Unsur yang kedua adalah pelaku yang bekerja di dalam digital market ini, online market. Nah, yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Kami belajar kasus Jakarta, Mas. Di Jakarta ini, pengalaman kita, yang berada di pasar digital adalah usaha yang tengah ke atas. Tapi yang kecil dan mikro tidak masuk ke digital. Kenapa? Ada kendala struktural di situ. Apa kendala strukturalnya? Untuk masuk platform digital harus punya izin, harus punya NPWP. Begitu banyak yang punya usaha di Jakarta, tidak punya izin, tidak punya NPWP. Kenapa tidak punya? Ketika diusut lebih jauh. Karena izin hanya keluar kalau zonanya benar. Lah, mayoritas ibu-ibu ini berusaha mikro dan industri rumah tangga itu di rumahan yang tidak masuk dalam zona ekonomi, zona yang boleh berkegiatan. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak akan pernah keluar izinnya. Kenapa? Di zona yang tidak tepat. Jadi ada restriksi itu. Apa yang kami lakukan? Sekarang di Jakarta semua zona boleh untuk melakukan kegiatan perekonomian. Mendadak semua bisa ikut. Ada kecualinya. Kecualinya zona hijau. Zona hijau itu artinya untuk pertamanan ruang terbuka. Yang lainnya bisa. Dengan begitu langsung bisa masuk. Kedua, dibagikan itu yang namanya perizinan. Dibagikan sehingga mereka masuk. Apa yang terjadi sekarang ini, Mas, di Jakarta? Angkanya cukup besar, Pak. Per hari delivery per hari 14,5 juta delivery per hari. Dari mana? Dari segala macam pelaku mikro. Jadi yang secara jumlah fantastis. Jadi kita harus secara serius melihat apa yang menyebabkan ini bertumbangan kita. Tidak bisa masuk. Itu satu aspek dari sisi pelaku. Yang kedua, kita sudah harus memilah mana produk-produk yang Indonesia sudah menghasilkan sehingga tidak perlu kita berada dalam posisi sebagai importir. Dan ini harus kita atur, karena kalau tidak kita kebanjiran dengan segala macam produk yang secara skala ekonomi mereka bisa berproduksi skala besar sehingga unit cost-nya menjadi sangat kecil. Lagi-lagi regulasi, tapi intinya dibuat agar semua bisa bekerja di dalam pasar digital. Yang kedua, kesetaraan kesempatan
agar tidak tergilas oleh yang besar. Prinsipnya sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu kira-kira. Makasih. Ya, menarik, terima kasih Pak Anies.